Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence Based Medicine pertemuan kelima, lanjutan dari pertemuan sebelumnya IBM dan epidemiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas riset epidemiologi yang terkait dengan intervensi ya. Baik, poin ke-6 yaitu experimental study. Studi eksperimental dapat dianggap merupakan penelitian kohort yang penelitiannya melakukan intervensi tertentu pada variabel prediktor atau faktor risiko, dan kemudian melakukan analisis terhadap variabel efek atau variabel outcome yang timbul sebagai akibat intervensi tertentu. Nah, intervensinya ini merupakan perlakuan ya, memberikan perlakuan pada subjek penelitian ya. Intervensinya ini bisa berupa pemberian obat, pemberian placebo, atau pelayanan kesehatan lainnya. Dibandingkan dengan studi observasional, studi eksperimental lebih kuat untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel prediktor dan variabel efek, dan merupakan desain penelitian terbaik untuk mengendalikan pengaruh variabel perancu atau confounding, atau variabel yang bisa menimbulkan bias pada hasil penelitian ya. Penelitian eksperimental dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, eksperimen benar atau true experiment. Ini memiliki syarat pokok yaitu terdapat proses randomisasi. Kemudian yang kedua, eksperimen semu atau quasi eksperimen yang pada umumnya tanpa randomisasi. Yang ketiga adalah pra-eksperimen atau pre-eksperimen design yang pada umumnya tanpa kelompok kontrol ya. Mungkin nanti ini lebih dalam dibahas pada kuliah metode penelitian. Ini adalah contoh penelitian eksperimental ya, atau experimental study dengan judul A Study of the Antidiabetic Activity of Bacteria Prionitis Lin ya. Di sini dijelaskan pada material and metode penelitiannya ya, bahwa alcoholic extract of leaf and roots of B. prionitis was tested for their antidiabetic activity ya. Dia menggunakan albino rats ya, yang dibagi menjadi 6 kelompok ya, masing-masing dengan 6 hewan ya, dimana 3 grup itu, 3 kelompok menjadi kelompok diabetes ya, yang diinduksi dengan aloksan monohidrat ya. Kemudian semua tikusnya diberikan treatment yang berbeda yang mengandung vehicle, kemudian ekstrak alkohol dari daunnya, dan ekstrak alkohol dari akar dari B. prionitis Lin. Saya baca ya, Barleria ya, Barleria bukan bakteria ya. Oke, jelas di sini bahwa penelitian ini di dalam laboratorium ya, dengan menggunakan ekstrak dan hewan uji. Nah, maka di sini kalau kita lihat pada level of evidence-nya, karena dia di dalam laboratorium, maka dia berada pada level 5 ya. Level 5 grade yang ke grade D berarti ya. Kemudian selanjutnya adalah clinical trial ya, atau yang akan kita fokuskan di sini pada randomized control trial atau RCT. Clinical trial atau uji klinis merupakan penelitian eksperimental yang paling banyak dilakukan di ranah klinis. Uji klinis mengandung pengertian suatu desain penelitian yang prospektif, terdapat intervensi atau perlakuan, dan subjeknya adalah manusia. Tujuan utamanya adalah yang pertama menguji efikasi suatu intervensi preventif ataupun terapeutik atau pengobatan. Kunci kajiannya berbagai clinical trial adalah yang pertama, dia randomisasi, yang kedua blinding atau ketidaktahuan pasien maupun investigator, kemudian peduli etis ya, karena ini subjeknya adalah manusia maka tentunya harus mempunyai ethical clearance ya.
Kemudian yang keempat bermaksud untuk analisis perlakuan. Baku emas uji klinis fase ini adalah randomized double-blind control trial. Dalam peringkat bukti atau level of evidence, hubungan sebab akibat, maka desain penelitian ini menempati posisi yang tinggi. Oke, level of evidence dan grade of recommendation sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Uji klinis merupakan desain untuk menentukan efektivitas suatu obat atau prosedur terapi tertentu. Yang paling banyak dilakukan adalah membandingkan apakah suatu obat memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrolnya. Yang dimana kelompok kontrol ini adalah yang tidak diberikan obat sama sekali atau diberikan placebo atau diberikan obat standar. Hasil uji klinis didasarkan pada perbedaan outcome pada kelompok intervensi dengan pada kelompok kontrolnya. Contoh kasusnya ya, seorang pasien dengan penyakit X diberikan obat Y, pasien diminta kontrol kembali 1 minggu kemudian. Ternyata kondisi pasien membaik dan dinyatakan sembuh. Pertanyaannya, apakah kesembuhan pasien semata-mata disebabkan oleh obat Y tadi? Jawabannya adalah belum tentu ya atau tidak ya. Karena selain obat Y ada 3 hal yang dapat menyebabkan pasien sembuh atau dinyatakan sembuh. Yang pertama ya, selain obat ya, yang pertama memang perjalanan penyakitnya seperti itu, atau tanpa obat ia akan sembuh dalam waktu 1 minggu misalkan ya, atau disebut juga natural history of disease atau prognosis factor. Yang kedua, pasien minum obat lain, misalnya minum jamu atau melakukan diet atau istirahat yang cukup dan sebagainya, atau ada faktor-faktor ekstra atau extraneous factor. Yang ketiga, kriteria sembuh yang digunakan ya, apakah bagaimana pengukuran outcome-nya atau measurement-nya. Maka dalam membandingkan hasil intervensi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka ketiga hal tersebut tadi harus setara atau sebanding atau apple to apple ketika kita akan membandingkan antara kelompok intervensi atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol ya. 3 kesetaraan dalam uji klinis ya. Yang pertama, setara dalam faktor prognostik. Kedua kelompok harus sebanding dalam hal faktor prognostik. Tidak boleh satu kelompok mempunyai derajat penyakit yang lebih berat ya. Misalkan yang satunya hipertensi stage 1, kelompok satunya lagi hipertensi stage 3 misalkan. Jangan seperti itu ya. Kemudian atau kolesterolnya pada kelompok yang satu dengan yang kelompok lainnya lebih tinggi, atau usianya lebih tua, atau status gizinya pada kelompok yang lain lebih buruk, dan seterusnya. Kemudian untuk memperoleh 2 kelompok yang sebanding, proses yang diperlukan adalah randomisasi. Kemudian proses randomisasi cenderung membagi sama rata faktor prognostik dan sekaligus faktor perancu pada kedua kelompok. Yang kedua, setara dalam perlakuan. Semua subjek pada kedua kelompok harus diperlakukan sama kecuali prosedur pemberian obat atau prosedur yang akan diteliti. Karena kan tentunya antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi bisa jadi tentunya obat yang diberikan berbeda karena ada 2 obat yang akan dibandingkan misalnya. Kemudian perlakuan yang sama dapat dijamin bila penyamaran atau masking atau blinding. Pada penyamaran 1 atau lebih pihak yang terkait dalam uji klinis, entah itu pada penelitinya, subjeknya, evaluatornya, petugas labnya, atau yang lainnya. Untuk mengetahui jenis terapi yang diberikan, bila dapat tersamar ganda atau double blind, maka kesahihan uji klinisnya ini amatlah baik ya. Kemudian yang ketiga, setara dalam pengukuran hasil atau outcome. Bila outcome uji klinis adalah data meninggal atau data hidup, hasil laboratorium yang dilakukan dengan mesin otomatis yang terstandar, maka proses penyamaran tidak terlalu diperlukan. Namun bila outcome-nya bersifat subjektif, misalnya rasa nyeri, cemas, dan sebagainya,
atau pemeriksaan yang perlu interpretasi seperti USG, foto ronsen, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan penyamaran ya. Bila ketiga hal tersebut dapat dilakukan, kesetaraan tadi ya, maka apabila terdapat perbedaan outcome antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, maka satu-satunya penyebab adalah perbedaan intervensi atau perbedaan pemberian obatnya saja ya. Outcome tadi ada bermacam-macam ya, ada outcome misalkan untuk penyakit hipertensi, maka outcome-nya misalkan penurunan tekanan darah, contohnya ya yang paling mudah. Maka dengan demikian, desain terbaik untuk uji klinis adalah randomisasi dan penyamaran ganda atau disebut juga dengan randomized double blind clinical trial ya, atau RCT yang double blind. Kemudian, bila jumlah subjeknya cukup banyak, maka randomisasi praktis dapat dilakukan pada semua uji klinis. Namun, penyamaran tidak selalu dapat dilakukan. Misal uji klinis yang membandingkan efektivitas obat dibanding proses operasi atau penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Validitas uji klinis ditentukan juga oleh kelengkapan subjek yang mengikuti sampai akhir penelitian atau completeness of follow-up. Umumnya, bila jumlah subjek yang mengikuti sampai akhir penelitian kurang dari 80%, maka uji klinis dianggap tidak valid ya, atau disebut juga dengan poor RCT atau RCT dengan kualitas yang buruk ya. Kemudian maka itu nanti level of evidence base-nya tentunya akan berbeda dengan single RCT yang komplitnya yang lebih dari 80% ya. Outcome uji klinis yang terbanyak adalah variabel berskala numerik, misalnya kadar kolesterol, berat badan, tekanan darah, gula darah, dan sebagainya. Ya, yang ini berupa angka ya, nilainya ini berupa angka ya. Misalkan tekanan darah dalam satuan mm Hg ya, kemudian kadar gula darah ya, kolesterol, berat badan dalam kilogram dan seterusnya. Atau nominal dikotom ya, yang bukan berupa angka. Misalnya meninggal atau hidup, misalkan berapa yang meninggal, status pasiennya status meninggal atau status pasiennya hidup atau sembuh atau tidak sembuh, atau kenaikan atau penurunan berat badan ya. Penelitian randomized control trial atau RCT ya adalah penelitian atau uji klinis dengan subjek ujinya manusia. Randomisasi dilakukan untuk menghilangkan subjektivitas dalam membagi dan menentukan kelompok sehingga memberikan peluang yang sama terhadap populasi untuk masuk ke dalam kelompok penelitian ya. Randomisasi itu maksudnya dilakukan pemilihan sampelnya dilakukan secara acak ya. Maksud dari terkontrol ya adalah dilakukan pengendalian variabel pengganggu atau variabel perancu ya, atau confounding variable untuk meyakinkan bahwa perlakuan yang benar-benar memberikan efek tertentu ya, entah itu pemberian obat maupun intervensi kesehatan. Oleh karena itu dibuat kriteria inklusi, eksklusi, prosedur dan outcome-nya itu harus jelas ya. Penelitian RCT melibatkan partisipan atau subjek uji, pemberi perlakuan, dan pengukur atau pengamat. Ketiganya tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama ya. Sampel, pemberi perlakuan, pengukur, pengamat, termasuk juga penelitinya itu tidak boleh orang yang sama. RCT dibagi menjadi yang pertama open label ya, di mana partisipan mengetahui dirinya masuk dalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol atau placebo. Yang kedua single blind, partisipan atau pasien tidak mengetahui dirinya sebagai kelompok perlakuan atau placebo. Yang ketiga double blind, partisipan dan pengukur tidak mengetahui kelompok perlakuan dan placebo. Kemudian triple blind, antara partisipan, pengukur, dan pemberi perlakuan, ketiganya tidak mengetahui yang mana kelompok perlakuan maupun kelompok placebo. Nah, jika kita gambarkan ya, ini adalah contoh kira-kira gambaran dari penelitian RCT ya, di mana pasien ini dipilih secara acak ya,
kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok treatment, ada kelompok kontrol ya. Kemudian di follow up ya, kemudian diberikan yang satu diberikan treatment, yang satu diberikan placebo ya. Kemudian di follow up, dilihat perkembangannya ya, kemudian dibandingkan hasil outcome-nya. Ini adalah contoh dari penelitian dengan RCT ya. The effect of zinc supplementation in adult patient with acute diarrhea. Memang di sini tidak disebutkan dan menggunakan metode apa, tapi bisa kalian lihat pada abstrak bagian metodenya ya. Di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan a double blind randomized control trial was done to discover the effect of zinc supplementation to the duration, sign and symptom on acute diarrhea in hospitalized adult patient in Pertamina Central Hospital Jakarta ya. Oke. Di sini juga disampaikan hasilnya dan conclusionnya. Baik, yang ke-8 ya, yaitu community trial. Community trial atau uji komunitas ya, maka subjek penelitian atau kelompok intervensinya adalah komunitas atau masyarakat, bukan individu. Uji komunitas merupakan penelitian untuk mengkaji hasil suatu intervensi kesehatan pada tingkat komunitas atau masyarakat ya, dan membandingkannya dengan keadaan komunitas tanpa intervensi tersebut. Tujuan dari studi komunitas adalah untuk implementasi dan penilaian intervensi yang sasarannya adalah prevensi primer untuk memodifikasi faktor risiko pada populasi yang terdefinisi dengan jelas. Komunitas yang dimaksud dapat berupa komunitas dengan anggota populasi yang berukuran besar, seperti wilayah geografis, contohnya kota, desa, dan lain-lain, ataupun komunitas dengan anggota terbatas seperti sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Karena anggota komunitas sudah terdefinisi, maka pada studi komunitas tidak dilakukan lagi randomisasi. Walaupun pada studi komunitas ada intervensi, namun karena tidak ada randomisasi, maka sebagian ahli metodologi penelitian mengkategorikannya sebagai studi kuasi eksperimental. Uji komunitas cocok digunakan pada penyakit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Contohnya ya, community trial ya, fluorisasi air minum untuk mengurangi prevalensi karies dentis atau karies pada gigi ya. Kemudian contoh lainnya adalah pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor untuk mengurangi insiden ISPA pada anak, dan pengelunakan air sadah untuk menurunkan mortalitas kematian karena kardiovaskular, serta penyuluhan tentang KB untuk meningkatkan angka partisipasi responden KB dan sebagainya. Ini adalah contoh dari community trial ya, di SHEDIT Community Trial Study Protocol, a randomized control trial of weight loss program for overweight and obese men ya. Pada judulnya ini juga sudah jelas ya, dia RCT, hanya saja dia melakukannya pada community ya, community trial ya. Kemudian di metodenya juga dijelaskan ya bahwa desain studinya adalah blinded ya, parallel group randomized control trial ya, dengan dia menggunakan 159 laki-laki yang overweight dan obesitas di Newcastle, Australia ya. Dijelaskan juga dia kriteria inklusinya apa saja ya, yaitu BMI-nya 25-40 kg per meter persegi ya. Kemudian dan sebagainya ini di sini dijelaskan oleh penelitinya ya. Oke. Kemudian dijelaskan juga ya di sini hasil diskusinya dan sebagainya ya. Oke, berarti kalau misalkan kita masukkan dia dalam level of evidence ya, karena ini dia RCT ya, maka dia masuk dalam dan dia pada komunitas ya,
maka dia masuk dalam level 1 ya. Karena dia bukan systematic review, maka dia masuknya pada 1B ya, tapi masih pada level 1 grade A. Maka ini jurnalnya levelnya tinggi gitu ya. Jadi ketika kalian nanti akan membaca suatu jurnal ya, maka kalian lihat dulu metode yang digunakan oleh si penelitinya ya. Apakah dia systematic review? Kalau systematic review, yang jurnal yang dia review itu apa? Apakah jurnal yang dia review itu RCT? Kalau jurnal yang dia review itu adalah RCT, maka systematic review of RCT-nya berarti dia level 1A yang teratas ya. Tapi kalau misalkan systematic review-nya bukan RCT, maka dilihat lagi penggolongannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian kalau dia single RCT ya, bukan systematic review, maka dia tetap level 1 ya, hanya saja yang 1B, satu tingkat di bawah yang systematic review of RCT gitu ya. Kemudian kalau misalkan disebutkan penelitiannya itu adalah cross-sectional study, maka dia masuk pada level yang mana itu kalian harus ingat-ingat ya, karena dari metode atau desain yang digunakan oleh si peneliti itu menentukan level of evidence dan grade of recommendation dari artikel yang kita baca gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di Google Classroom atau di channel YouTube-nya. Semoga mendapatkan banyak masukan dari perkuliahan kita ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.